Halo semuanya, di video ini kami akan mewawancarai 3 narasumber yang akan mewakili generasi muda, masyarakat umum, dan pemerintah. Para narasumber akan diberikan pertanyaan mengenai tantangan HAM dan demokrasi Pancasila di era globalisasi. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan apa itu globalisasi. Globalisasi merupakan fase perubahan secara global yang dialami oleh masyarakat dunia akibat adanya integrasi sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan politik dari hasil kerjasama antar negara di dunia. Lalu apakah dampaknya terhadap HAM dan demokrasi Pancasila di Indonesia? Nama saya Bram Vivaldi Filamonia, biasa dipanggil Bran atau Vivaldi. Saya mahasiswa hubungan internasional Universitas Pelita Harapan dan sekarang sedang memasuki masa magang di DPR RI Komisi 6 membantu anggota dari fraksi PDIP. Nama saya William Cindrawa, saya merupakan mahasiswa hukum UPH tahun 2019 dan juga merupakan Kepala Departemen Pengembangan Wawasan dan Penalaran BEM UPH untuk periode 2021 dan 2022. Selain itu, di luar kampus saya juga menjabat sebagai Direktur Human Resources dan Finance dari suatu perkumpulan atau organisasi masyarakat yang bernama Masyarakat Hukum Internasional Indonesia, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan nama Indonesian Society of International Law. Saya Angelika Kusnanto dari mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2020 dari UPH. HAM sendiri itu kan namanya hak asasi manusia ya. Itu menjadi sebuah jaminan bagi orang-orang atau bagi masyarakat ya. Supaya kita memiliki hak bersuara, hak berpendapat, hak untuk hidup bahkan ya. Jadi semuanya itu sudah tertaruh dalam HAM. Sedangkan untuk demokrasi sendiri itu supaya tidak terpecah belah, supaya kita bisa saling menghargai, saling menghormati perbedaan, seperti itu sih. Berbicara tentang HAM, tentunya HAM di Indonesia itu memiliki peran yang sangat penting sekali karena dulu mungkin ketika kita menyampaikan pendapat atau mengutarakan opini itu sangat dibatasi sekali, tetapi sekarang kalau kalian lihat di televisi, contohnya ada acara Indonesia's Lawyers Club, itu merupakan contoh komitmen yang dilakukan oleh negara kita untuk mempertahankan HAM, yaitu dalam bentuk kebebasan dalam berpendapat. Dan globalisasi tentunya mengubah hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Dengan adanya globalisasi, pastinya hak dari setiap warga negara Indonesia itu ya pasti akan disesuaikan dengan suatu standar global begitu. Globalisasi tentunya memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk atau mengembangkan tolak ukur dari hak asasi manusia. Apa pentingnya HAM dan demokrasi Pancasila ya? Berarti kita ingin kalau misalkan menjawab pertanyaan nomor 1 ini harus membahas tentang Pancasila. Karena Pancasila itu penting dan harus diamalkan dalam menghadapi globalisasi. Jadi karena di zaman globalisasi ini tentu hal yang paling kentara adalah menghubungkan semua dari kita. Dan ketika kita saling terhubung, artinya kita ada proses terjalinnya komunikasi. Dan ketika adanya proses terjalinnya komunikasi, maka ada proses interaksi timbal balik antara budaya, nilai-nilai, norma-norma dan lain sebagainya. Nah, di sini yang mau aku highlight dari pentingnya Pancasila. Dampak dari globalisasi itu adalah banyaknya masuk nilai-nilai baru, nilai-nilai, ideologi, norma-norma pengetahuan baru, dan tentu tidak semua dari nilai-nilai tersebut itu atau norma-norma itu sejalan dengan Indonesia. Nah, oleh karena itu bagaimana cara kita bisa mengambil baiknya adalah pakai Pancasila. Ini juga berhubungan sama HAM dan demokrasi. Dan kenapa penting untuk kita pakai demokrasi Pancasila? Aku hubungin lagi sama argumen aku yang sebelumnya. Dengan adanya Pancasila, kita bisa menentukan standar sendiri bahwa kita punya demokrasi versi kita gitu. Demokrasi versi manusia Indonesia, versi Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi yang dibentuk berdasarkan Pancasila ini sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat kita dan juga tentunya bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam masyarakat kita sendiri. Dan juga soal HAM gitu. Kita perlu menentukan standar HAM sendiri, yaitu berdasarkan Pancasila. Tangannya menurut saya sih untuk pemilu ya, itu ada pada masyarakatnya sendiri. Kenapa? Karena akhir-akhir ini juga masyarakat
sering berpendapat bahwa mereka khawatir akan pemimpin selanjutnya. Jadi ya harapan saya sih pribadi jujur ya, pasti saya ingin pemilihan tahun 2024 nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Dan pemilihannya tidak ada unsur nepotisme dan sebagainya hingga menyebabkan perpecahan. Oke, tantangannya adalah sebenarnya masyarakat itu belum tahu batasannya apa. Contohnya adalah ketika rancangan kitab undang-undang hukum pidana sedang dibuat sekarang ini kan ada salah satu klausa atau pasal yang diatur di dalamnya mengenai pencemaran nama baik organ negara atau presiden. Dan itu kita nggak tahu batasannya itu sejauh apa. Apakah ketika saya mengkritik pemerintah, menyampaikan aspirasi saya sebagai jurnalis, terus saya publikasikan dalam media, itu termasuk pencemaran nama baik atau enggak. Jadi itu sih tantangan terbesarnya dari ideologi demokrasi di negara kita. Tantangannya yang pertama yang paling jelas adalah korupsi. Semenjak reformasi 98, kita bisa tahu bahwa ada konsep desentralisasi dan juga otonomi daerah. Kalau teman-teman research ataupun teman-teman cari di berita, banyak banget kasus korupsi terjadi di pemerintah daerah, level daerah. Itu harus kita akui bahwa memang Indonesia sangat struggle dengan korupsi dan itu tantangan kita gitu sekarang itu demokrasi. Itu soal demokrasi dan korupsi juga berhubungan sama HAM karena itu uang rakyat gitu dan itu uang rakyat dipakai buat kepentingan sendiri gitu, itu kan juga nggak baik gitu. Aku juga melihat ada ancaman lain gitu selain yang tadi aku sebut korupsi. Yang kedua adalah polarisasi. Jadi ketika misalkan kita tentu harus bangga ya dengan Bhinneka Tunggal Ika gitu bahwa ada kekuatan dalam perbedaan gitu. Itu aku juga sangat mengimani karena aku juga benar-benar suka banget konsep Pancasila. Aku benar-benar menghargai banget dan juga suka aja gitu dengan konsep pemikiran Pancasila yang sudah dibentuk oleh Soekarno dan kawan-kawan gitu. Itu sangat amat keren, tapi perlu kita akui bahwa ketika kita hidup di masyarakat yang beragam, tentu pasti malah ancamannya sangat makin besar dong ketika kita semua beragam, betul kan ya? Nah, inilah yang harus kita highlight. Sebenarnya permasalahan yang kedua dalam demokrasi kita adalah polarisasi, di mana kita sangat amat rentan untuk dipecah sebenarnya. Secara pribadi saya berpikir pihak hukum sampai dengan pemerintah harus lebih tegas lagi sih. Ya diharapkan supaya HAM, maksudnya kasus HAM ini bisa lebih ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang karena terkadang karena ada unsur KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga terjadi hal-hal yang tidak adil. Ya supaya kita bisa hidup lebih sejahtera ya teman-teman, karena kasus HAM ini sudah sangat menjadi kontroversial dan mengancam banyak masyarakat di sekitar. Jadi semoga bisa lebih transparan lagi dalam mengurus kasus-kasus yang seperti ini. Menegakkan demokrasi dan HAM di negara Indonesia, demokrasi Pancasila yang saya maksud tadi, itu sebenarnya sudah dilakukan pemerintah dari dulu sampai dengan sekarang. Penegakan saya tidak ada tidak ada pemikiran yang berbeda begitu terhadap hal yang pemerintah lakukan untuk menegakkan demokrasi Pancasila, karena sampai dengan hari ini ya contohnya apa ya, seperti penyuluhan itu kan contoh dari peran atau kontribusi pemerintah dalam mengedukasikan masyarakat tentang demokrasi Pancasila. Masa yang mendatang pastinya harapan saya berharap masyarakat Indonesia lebih mengerti akan peran pemerintah dan ya pokoknya memahami bahwa setiap dari kita itu memiliki suatu tanggung jawab. Nah, yang mungkin kita dilindungi oleh hak asasi manusia atau HAM untuk menyampaikan aspirasi kita atau pendapat kita. Tapi ketahuilah kontribusi berupa opini saja atau kritikan itu tidak akan membangun atau membantu untuk membangun negara kita. Jadi apa yang kalian harus lakukan itu ya mungkin ya lakukanlah sesuatu daripada hanya berbicara gitu. Harapan saya ke depannya HAM itu tidak dijadikan suatu tameng oleh masyarakat untuk menjustifikasikan kritikan mereka. Mengkritik itu baik, tetapi kritikan tanpa tindakan itu sama aja itu sia-sia gitu. Nah, kalau
dari perspektif aku sendiri ya, aku ada beberapa saran gitu yang harus dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tadi yang aku udah bilang. Jadi pertama menurut aku, pemerintah tuh harus memastikan semua masyarakat tuh harus memahami dan mengamalkan Pancasila, bukan menghafal. Nah ini sebenarnya minor gitu, cuman akhirnya menjadi tantangan karena banyak banget misalkan di kalangan kita nih. Coba tanya teman-teman gitu, apa Pancasila? Oh udah bacain 5. Tapi apakah mereka paham 5 itu apa artinya? Ya itu kan beda konteks gitu. Nah gitu kan. Sebenarnya aku udah sangat amat mengapresiasi banget langkah pemerintah dalam membuat masukin Pancasila jadi mata kuliah. Itu bagus tuh. Cuman jangan sampai kembali lagi, jangan cuma menghafal, tapi memahami seutuhnya. Apa sih penting Pancasila dan kenapa itu penting bagi saya dan keluarga saya dan teman-teman saya dan masyarakat Indonesia. Itu penting gitu loh. Karena ketika kita sudah sadar, oh Pancasila penting, kita tidak akan ada tuh prinsip-prinsip hidup kayak diskriminasi orang, rasis, itu nggak bakal ada. Dan kita akan hidup sebagai orang manusia Indonesia yang utuh. Karena Pancasila itu adalah filosofi Grundslag, itu harus menjadi falsafah hidup gitu. Nah itu mungkin yang pertama ya. Terus yang kedua tentunya harus mengupayakan birokrasi yang akuntabel dan inklusif. Akuntabel itu bertanggung jawab, dan inklusif itu artinya harus melibatkan semua aspek kondisi sosial yang ada di Indonesia. Artinya inklusif adalah ya harus mewakilkan semua rakyat Indonesia, bukan cuma rakyat Jawa, bukan cuma rakyat Sumatera, bukan cuma rakyat Kalimantan, bukan cuma rakyat Sulawesi, tapi semua rakyat Indonesia, termasuk juga perempuan, termasuk juga disabilitas, semuanya harus inklusif, semuanya harus diwakilkan. Nggak ada yang lebih tinggi dari yang lain, nggak, semuanya kita harus inklusif, semuanya harus melibatkan semuanya. Kenapa? Karena dengan kita melibatkan semuanya, kita bisa membuat kebijakan yang setidaknya bisa menjawab mayoritas kebutuhan gitu loh. Menjawab semua kebutuhan yang ada di Indonesia mungkin susah ya, semua. Kalau mau jawab semua menjawab susah tentunya. Tapi setidaknya kita bisa menjawab hampir semua gitu loh. Menjawab hampir semua permasalahan di Indonesia gitu loh.